Dia sosok suami yang baik ya buat saya, pengertian banget. Terus apa ya? Dia itu kalau di rumah itu ya meratukan banget ya saya ya. Kalau dia tahu saya capek kalau kerja, dia nggak nuntut saya harus masak, ngurus anak gitu kan. Karena anak-anak itu yang mandiin itu dia yang mandiin. Kadang udah kamu siap-siap aja gitu anak-anak biar saya yang urus gitu kan. Jadi ya saya tuh kadang saya mau masak gitu, mau ke pasar, udah nggak usah, nanti kamu capek. Dia orangnya yang nggak banyak nuntut gitu kan. Kalau misalnya capek, kamu capek ya, mau aku pijitin nggak, itu selalu setiap pulang kerja pasti dia selalu begitu. Ya kehilangan banget ya karena selalu berdua gitu kan. Kalau bisa dibilang ya 24 jam ya saya itu kalau misalnya kerja itu dia yang anter. Kalau dia lagi nggak ada kesibukan, itu selalu dia yang antar saya ke kantor, makan siang bareng, nanti pulang kerja. Jadi semuanya itu emang dilaluin berdua. Kalau dia ada panggilan syuting, itu dia kalau syuting dia nggak mau pergi sendiri. Dia maunya ditemenin sama istrinya. Iya, dia mau ditemenin sama istrinya, dia nggak mau pergi. Saya bilang kan lah, saya kan kerja, saya bilang gitu kan. Kadang ya udah dong izin kalau misalnya kamu nggak mau nemenin saya, ya udah saya nggak syuting gitu. Karena dia apa-apa pengennya selalu berdua gitu. Iya, kadang saya dinas aja keluar kota atau kemana, itu selalu dia yang dampingin. Nggak pernah enggak. Karena saya tuh nggak boleh kemana-mana tuh sendiri sama dia, nggak boleh sendiri. Iya. Ini ya ini baju emang dia sengaja bikin ya karena ini katanya yang bikin nama saya naik itu waktu dulu ya, waktu dia syuting katanya ya nama dia keangkat itu gara-gara peran Arya Soma. Jadi sampai lah waktu itu dia sampai bikin untuk kenang-kenangan katanya gitu, karena ya saya keangkatnya gara-gara Arya Soma, orang taunya saya Arya Soma gitu. Kemanapun kalau misalnya pergi ada yang suka minta foto atau apa itu mereka manggilnya Arya Soma. Jadi emang dia udah melekat banget tuh di Arya Soma namanya. Iya. Ini kan bagaimana kabar mungkin terkait dengan teman-teman almarhum juga sama selebriti yang mungkin punya niat sudah berkumpul untuk mungkin mengunjungi Tete dan memberikan bantuan seperti itu ya kemarin mereka utarakan mungkin seperti apa tanggapan Tete? Kalau untuk bertemu lagi saya belum dapat info ya, karena kan waktu itu pas di hari kedua kejadian mereka pada datang itu kan teman-teman almarhum ya kan, karena emang kalau mereka kumpul itu saya selalu diajak kan memang sama almarhum kan. Yang paling deket ya memang Erina ya, Erina. Kalau untuk Erina sih sampai saat ini juga masih sering WhatsApp saya tanya perkembangannya gimana gitu kan ya. Waktu itu yang pas ada kita terakhir di malam ketujuh ya ada temen almarhum juga udah Rizal Gibran udah datang. Tapi kalau yang untuk info temen-temen gentahnya itu saya belum dapat info lagi ya. Karena kan mereka memang ada grup ya, cuman kan handphone suami kan masih di itu ya masih dijadiin alat bukti gitu. Ini kan sebelum kepergian almarhum ini kan almarhum sempat merintis bisnis juga nih. Iya. Artinya mau tidak mau saya tidak siap Tete yang harus melanjutkan bisnis itu. Iya. Bagaimana sekarang mungkin Tete harus kembali semangat, membangun semangat Tete kembali untuk kembali meneruskan apa yang sudah dibangun oleh almarhum. Iya, ini usaha ini baru berjalan 1 bulan ya. Saya ingat banget ini usaha dia berjalan di 25 Desember. Dia waktu mau usaha kan memang dia belum ngomong ke saya mau usaha atau apa. Setelah semua sudah jadi, gerobak udah jadi, semua udah beres, dia baru cerita, saya mau usaha bakso. Bagus dong, saya bilang gitu kan. Terus dia cerita,
ini saya usaha buat anak-anak, dia bilang gitu kan ya, ini untuk usaha anak-anak katanya gitu kan. Ya saya sedihnya kenapa, dia baru merintis usaha, ternyata dia sudah dipanggil gitu kan. Ya sedih ya, baru merintis usaha gitu kan. Pas hari kedua, pas kepergian almarhum, saya lagi ngeliat ke arah luar, saya ngeliat itu gerobaknya, langsung saya keinget ya, gimana ini gitu kan, usaha dia nantinya nih gimana. Itu sempat saya yang bingung gitu kan, nanti gimana saya bagi waktu untuk usaha dia, gimana saya kerja, gimana saya ngurus anak gitu kan. Saya bismillah aja, bismillah deh saya bilang kayak gitu, semoga ini usahanya almarhum ya, mau gak mau saya harus lanjutin karena ini amanah dari beliau, ini untuk anak-anak gitu kan. Jadi saya bilang sama pegawainya, kamu tenang, ini usaha kita lanjutin, saya yang handle, saya bilang gitu kan. Jadi pas sudah, nanti kita sudah selesai 7 hari, saya bilang kita lanjut ya, saya bilang kayak gitu. Karena biar almarhum di sana senang gitu kan, oh usaha saya tetap jalan gitu kan, usaha tetap jalan. Jadi pas sudah lewat dari 7 hari, udah 10 harian lah, saya order lagi baksonya segala macam kan, saya izin ke almarhum, saya lihat fotonya, yang ini usahanya saya lanjutin, saya bilang gitu, nih semua perlengkapannya udah saya beli gitu kan, kamu tenang, saya bilang gitu, usahanya tetap jalan, saya bilang gitu kan. Dan alhamdulillah saya bilang kita udah nambah lagi banyak, saya bilang gerobak, terus karyawan juga nambah banyak lagi. Ya mungkin ini rezeki dari Allah gitu kan ya, untuk anak-anaknya gitu kan, dilancarin usahanya gitu kan ya. Untuk sampai saat ini ya banyak gitu yang datang ngelamar gitu ya buat ini karyawan untuk jualan ini gitu kan ya. Saya bilang alhamdulillah, tanpa kita cari ternyata banyak yang datang gitu kan, ngelamar gitu untuk usahanya ini gitu kan ya. Alhamdulillah sih ya berjalan lagi. Makanya saya bilang sama karyawan, nanti kalau sekarang kan emang saya masih fokus di keadilan untuk suami saya ya, jadi saya belum masih izin kerja. Saya bilang ini saya dulu yang handle, nanti setelahnya saya udah aktivitas lagi ya, nanti yang handle kakak saya untuk bakso. Yang penting ini jalan gitu kan. Dan alhamdulillahnya juga teman-teman almarhum masih pada di sini kan, masih bantu. Udah teteh tenang aja, nggak usah dipikirin, nanti kita yang bantu untuk handle karyawan-karyawannya gitu kan, nanti mereka mau stay di mana gitu kan. Karena untuk karyawan-karyawannya sendiri memang sama almarhum itu difasilitasi rumah. Iya. Karena waktu itu almarhum juga bilang, nih kan karyawan-karyawan kan mungkin jauh ya katanya gitu, rumah yang di sana kita taruh untuk karyawan-karyawan aja ya katanya, daripada nanti mereka ngekos harus biaya lagi atau apa gitu. Oke, saya bilang itu nggak masalah, bilang kan, daripada nanti rumah kita belum ada yang ngontrak gitu kan ya, hancur aja mendingan ditempetin gitu kan. Jadi ya itu pesan almarhum, nanti kalau misalnya ada karyawan-karyawan lagi banyak, kita taruh di rumah aja ya gitu. Terus makannya kita yang tanggung ya, dibilang gitu. Kita makan apa ya mereka makan juga gitu ya. Kan kasihan katanya, kan penghasilan dari dagang kayak gitu kan kecil yang katanya gitu. Nanti kalau misalnya untuk makan, mereka habis untuk makan aja gitu kan. Kamu keberatan gak? Katanya enggak, saya bilang gitu kan. Ya selagi, saya bilang kalau ini positif saya dukung, saya bilang gitu. Oke. Ya itu pesan almarhum, ya kita harus berbagi gitu kan ya.